Shalom alaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur bisa bertemu dalam pembelajaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami bisa memahaminya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Rabu, tanggal 1 Juli 2020, ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah di dalam Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Judul dari pembelajaran firman Tuhan kita kali ini adalah Demi Kau dan Aku. Demi kau dan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara mengenai kesembuhan yang diberikan oleh Yesus kepada seorang perempuan. Perempuan itu adalah perempuan yang dirasuk oleh roh. Perempuan yang dirasuk oleh roh. Sudah berlangsung selama 18 tahun. Perhatikan ayat yang ke-11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. 18 tahun lamanya dia dirasuk roh. Kata roh di dalam bahasa Yunani itu pneuma, ini artinya bisa bermacam-macam. Tetapi menurut ayat ini, menurut konteks dari pembacaan kita saat ini, roh yang dimaksud tentunya adalah roh jahat. Mari perhatikan ayat yang ke-16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Jadi di sini dikatakan diikat oleh iblis. Jadi dirasuk oleh roh. Jadi roh yang di sini adalah roh jahat, utusan dari iblis. Hati yang penuh belas kasihan sungguh dimiliki oleh Yesus. Dia tidak tega melihat perempuan yang sakit 18 tahun lamanya. Tapi menarik, perhatikan di sini. Hati yang penuh dengan belas kasihan yang terwujud di dalam tindakan itu ternyata berbenturan dengan aturan. Hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan yang diwujudkan di dalam tindakan ternyata berbenturan dengan aturan, yaitu aturan keagamaan. Secara khusus aturan hari Sabat. Aturan yang dibuat oleh rabi-rabi Yahudi. Jadi hati yang penuh belas kasihan itu berbenturan dengan aturan hari Sabat yang dibuat oleh rabi-rabi Yahudi. Salah satu aturan dari hari Sabat adalah tidak boleh berobat atau disembuhkan. Tidak boleh. Mari perhatikan ayat yang ke-14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Itu salah satu aturan. Aturan hari Sabat yang dibuat oleh rabi-rabi Yahudi tidak boleh datang untuk berobat atau disembuhkan atau menyembuhkan. Kegiatan-kegiatan itu dilarang di hari Sabat. Itu aturannya. Jadi belas kasihan Yesus itu berbenturan dengan aturan yang seperti itu. Tapi Yesus tidak peduli pada aturan itu. Toh itu aturan yang dibuat oleh rabi. Sekalipun menamakan diri sebagai rabi-rabi keagamaan yang mengatur tentang kehidupan keagamaan. Tetapi itu aturan yang dibuat oleh rabi, yang dibuat oleh manusia.
yang rupanya menjadi kuki yang sangat berat bagi orang Yahudi. Yesus tidak peduli dengan aturan yang semacam itu. Karena belas kasihannya itu meluap-luap untuk diwujudkan di dalam tindakan nyata. Jadi semakin dibencilah Yesus oleh mereka karena penyembuhan di hari Sabat. Demi si perempuan yang sudah sakit 18 tahun dirasuk oleh roh, Yesus rela untuk dibenci. Yesus rela untuk melanggar aturan main dari rabi-rabi Yahudi itu. Demi si perempuan yang sakit 18 tahun dirasuk oleh roh. Hati Yesus kepada kita juga demikian, Bapak Ibu. Penuh dengan belas kasihan. Apapun kondisi kita, hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengalami pergumulan yang berat, hati Yesus penuh dengan belas kasihan kepada Anda. Ketika mengalami masalah yang tak kunjung selesai, hati Yesus penuh dengan belas kasihan kepada Anda. Ketika tekanan-tekanan kehidupan semakin banyak, hati Yesus penuh dengan belas kasihan kepada Anda. Ketika situasi yang seperti ini, keadaan perekonomian yang morat-marit, mungkin dari Anda ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang usahanya gagal. Hati Yesus penuh dengan belas kasihan kepada Anda. Itu yang memang sesungguhnya ada di dalam diri Yesus. Maka jangan pernah takut, jangan pernah khawatir akan kehidupan ini. Yesus yang penuh belas kasihan peduli kepada Anda dan kepada saya. Percaya kepadanya. Yaitu percaya bahwa Dia sanggup dan mau menolong kita. Dan percayakan kepadanya. Percayakan segala pergumulan hidup kita kepadanya. Ingat, hati Yesus penuh belas kasihan kepada Anda dan saya. Ketika tiba waktunya, maka belas kasihan Yesus itu akan diwujudkan dalam tindakan. Bapak Ibu akan ditolong, diberikan kekuatan, diberikan daya, semangat untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang Bapak Ibu, Saudara-saudari alami. Sekali lagi ingat, demi Anda dan saya, Yesus rela berkorban, rela menyerahkan dirinya, rela melakukan apapun demi Anda dan saya. Amin. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami memiliki juru selamat sejati. Bukan hanya janji kekekalan kami memperoleh hidup yang kekal. Tapi sekarang, saat ini pun, Yesus penuh dengan belas kasihan yang diwujudkan dalam tindakan kebaikan kepada kami. Apapun persoalan hidup kami. Roh Kudus tolong kami, supaya kami bisa merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.